Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang morfologi. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Ade Putri Arbianti, Dani Setiawan, Latifah Anisawati, Rismawati Putri, dan Titik Indrianti. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu definisi morfologi, pengertian morfem, klasifikasi morfem, dan proses morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata, perubahan bentuk kata, dan perubahan makna yang muncul akibat perubahan bentuk kata tersebut. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Klasifikasi morfem yang pertama berdasarkan kebebasannya, yang kedua berdasarkan bentuk formalnya, yang ketiga berdasarkan fonem pembentuknya, dan yang terakhir berdasarkan maknanya. Klasifikasi morfem berdasarkan kebebasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas. Morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai satu kata tanpa harus digabung dengan morfem lain. Biasanya berupa kata dasar, contohnya pulang, pergi, kursi. Yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya kerontang, bugar, renta, dan gulita. Klasifikasi morfem berdasarkan bentuk formalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, morfem utuh. Morfem yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan unsur-unsurnya bersambungan secara langsung. Misalnya meja, tidur, pergi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu morfem terbagi. Morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Dengan kata lain, morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem lain. Misalnya pada kata kesatuan, satu merupakan morfem utuh dan ke-an adalah morfem terbagi. Klasifikasi morfem berdasarkan fonem pembentuknya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi dan dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi tiga suku kata, ba-ha-sa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi sehingga menjadi b-a-h-a-s-a. Yang kedua yaitu morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Misalnya dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara di benua Afrika. Setiap verba selalu disertai dengan penunjuk kata tense yang berupa nada. Morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero lambangnya berupa zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Dalam bahasa Indonesia, morfem zero tidak berlaku. Biasanya morfem zero berlaku dalam bahasa Inggris, misalnya pada kata ship yang tetap sama walaupun berbentuk tunggal maupun jamak. Yang terakhir, klasifikasi morfem berdasarkan maknanya terbagi menjadi dua, yaitu bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Misalnya rumah, kucing, biru, pergi. Yang kedua tidak bermakna leksikal. Morfem yang tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem-morfem afiks seperti ber, me, dan per. Selanjutnya yaitu proses morfologi.
Proses morfologi terbagi menjadi 5, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan konversi. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses pengimbuhan pada satuan bentuk tunggal atau bentuk kompleks untuk membentuk morfem baru atau kata. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat berupa prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks atau stimulfiks. Yang pertama, prefiks. Imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar. Jenis prefiks antara lain me, di, ber, ter, ke, pe, dan se. Contoh me pada kata menghibur. Yang kedua yaitu sufiks. Afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Contoh sufiks i, an, dan kan. Misal sufiks an pada kata bagian. Yang terakhir yaitu infiks. Morfem yang disisipkan di tengah kata dasar atau sisipan. Contoh infiks dalam bahasa Indonesia antara lain per, dan in. Contoh misalnya infiks pada kata telunjuk dan pada kata temali. Selanjutnya yaitu konfiks dan simulfiks. Konfiks adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Misalnya kecamatan, pembukaan, perdamaian. Selanjutnya simulfiks adalah afiks yang bergabung menjadi satu secara bertahap. Misalnya memperbaiki, beralaskan. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan bentuk dasar melalui berbagai cara. Tidak semua kata ulang masuk dalam jenis reduplikasi. Ada beberapa jenis reduplikasi dalam bahasa Indonesia antara lain reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, dan reduplikasi perubahan fonem. Macam-macamnya ada reduplikasi seluruh, reduplikasi sebagian, pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, dan reduplikasi perubahan fonem. Selanjutnya yaitu abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau sebagian morfem sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai status kata. Abreviasi ada singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, dan lambang huruf. Komposisi. Komposisi atau kata majemuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya. Komposisi terbagi menjadi dua, yaitu kata majemuk setara dan kata majemuk tak setara. Selanjutnya yaitu konversi. Proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk dari dasar itu. Contohnya, titik menaruh kunci di atas meja. Kunci dulu pintunya sebelum kau pergi. Kata kunci dalam kalimat pertama adalah berkategori nomina, tetapi pada kalimat kedua adalah berkategori verba. Sekian presentasi dari kelompok 8, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.